malam Sopo, saudara-saudara. Tak ada terasa hampir nak sejam dah kita ni bercakap-cakap di sini. Sudah sampai segmen terakhir dah. Tadi awal-awal kita ngomong soal pacaran yang rupanya di dalam Islam tu tak ada boleh. Berkali-kali harus saya tekankan. Maaf agak dulu di saya ni sensuah agak saya pacaran. Barulah saya sekarang ni sadar. Jadi tak ada boleh saudara-saudara. Dalam Islam tu tak boleh. Saya ni bersyukurlah saya ni sekarang dah agak kenal sikit lah dengan Islam. Dulu tu saya tak kenal, separuh-separuh saya dulu ni. Sembahyang dia, pacaran dia, itu tak boleh. Tak boleh. Sekali lagi saya harus kasih tahu, tak ada boleh remaja-remaja yang di rumah tu. Jangankan sampai sampai ke perbuatan tak senonoh. Kalau sekedar SMS yang tak jelas ya pun, yang syariah kata orang-orang tu, pergi ngaji, duduk berdua bersama-sama di bawah beduk di teras masjid, tak ada boleh. Tak ada boleh saudara-saudara. Jangan istilah pacaran tu tak ada boleh. Kalau memang suka nikah. Itu tadi yang kita percakapkan sehari-hari tu. Lalu kita ada bahas peran keluarga di rumah. Keluarga tu penting. Pendidikan tu lebih penting lagi. Pendidikan itu lebih penting. Ada pendidikan yang membentuk karakter orang-orang. Kalau pendidikan itu bagus, insya Allah baguslah. Kalau pendidikan itu kurang baguslah. Kalau pendidikan itu tak ada baguslah karakter orang-orang. Di atas pendidikan ada yang lebih penting, saudara-saudara. Negara ni lah yang jadi. Karena gimana pun, bagus pun di rumah, bagus pun di sekolah. Kalau negara ni dikelola tak ada bagus ya lah umat manusia ni ya. Jadi kita dah masuk ke segmen terakhir ni, Bang Ali. Macam mana? Solusi apa yang terbaik nih? Kalau melihat situasi kondisi zaman sekarang yang hari-hari makin parah, orang-orang tu makin tak antu-kutu. Bukan cuma dulu tu masa remaja. Dulu tu ya yang saya tahu, remaja tu usianya 21 tahun. Dulu zaman saya nih, remaja tu 18 tahun. Zaman sekarang tu, remaja tu 13 tahun. Besok bisa jadi 8 tahun tu dah remaja dah. Harus ada solusi nyata nih. Macam mana Pak? Jadi solusi untuk menyelamatkan remaja kita ya Bang Pai. Nah jadi yang pertama tadi sudah kita pahami bahwa pilar pertama itu keluarga. Nah sedangkan ada pilar yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari pilar keluarga tadi. Karena apa? Karena ketiadaan pilar yang kedua ini juga akan menjadi penyebab kehancuran remaja. Karena keluarga sudah susah payah untuk mendidik anaknya. Tapi lingkungan yang diciptakan atau negara itu membiarkan remajanya rusak, membiarkan generasi selanjutnya rusak dengan tontonan-tontonan, bacaan-bacaan, media-media kita, keleluasaan akses terhadap pornografi dan sebagainya. Ini kan juga menghancurkan remaja kita. Oke, jadi terkait solusi tadi ya Bang ya. Jadi terkait solusi ini saya mau nyontek dulu nih Bang. Tadi mau nyontek. Boleh. Kalau dasar ini kan di warung Bang Pai ini ada buku yang tadi saya baca itu ada solusinya Bang. Mana ya? Ada. Ini dia Bang. Nah jadi ini buku Al-Wa'i Bang. Al-Wa'i walaupun edisinya edisi lama, tapi kalau mau edisi baru masih ada gak? Bisa gak pesan sama saya? Ini tadi majalah ini bagus nih ya? Iya Mas, majalah ini bagus. Minggu lalu ada gak saya cerita ke orang-orang sama Bang ini juga membahas tentang problematika masyarakat dan bagaimana solusinya, terutama solusi Islam. Nah karena yang kita butuhkan itu kan solusi Islam. Nah jadi saya mau nyuntek di buku ini Bang. Boleh. Masa boleh. Jadi terkait peran negara sebagai solusi utamanya. Jadi peran negara sebagai solusi utama yang dijelaskan di buku ini Bang. Jadi yang pertama itu negara harus menciptakan lingkungan yang bertakwa. Jadi lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang memang betul-betul lingkungan yang takwa kepada Allah. Artian apa? Artian segala macam bentuk penyimpangan terhadap syariat itu harus dihilangkan. Misalkan diedukasi masyarakat untuk menutup auratnya. Nah kalau sekarang gimana? Sekarang ketika Bang Pai berjalan keluar rumah baru berapa blok, itu udah nengok macam-macam. Soal aurat itu tak usah jauh-jauh, di tempat ini aurat itu udah kemana-mana. Nah, maka dari itu adalah kewajiban negara untuk menciptakan lingkungan yang tadi bertakwa tadi. Nah, yang kedua itu adalah menerapkan aturan pergaulan dalam Islam. Jadi ada dalam Islam itu ada aturannya. Dan aturan ini harus negara yang menerapkan. Iya, enggak bisa cuman sekedar diterapkan setengah masyarakat, individu enggak bisa ya. Enggak bisa, memang harus negara yang menerapkannya. Jadi Islam itu tidak hanya mengatur urusan ibadah puasa, sholat, zakat, haji. Enggak cuma itu. Jadi ada juga aturan terkait muamalah, interaksi antara laki-laki dan perempuan. Jadi negara itu harus memisahkan. Kalau yang terjadi sekarang kan dicampur adukkan.
ada kegiatan konser itu campur aduk. Kita lihat kalau dengar musik boleh, yang nggak boleh itu bercampurnya itu ya. iya bercampur aduknya. Juga musiknya harus musik apa dulu, Iya, kan ada betul. juga musik yang beres. lagunya tidak beres, yang membuat tadi misalkan semangat untuk melakukan kejahatan, kan ada musik-musik yang keras-keras itu misalkan. Nah itu juga Arah-arah keberjinahan juga. arah-arah Ya. keberjinahan kan juga ada musik, maka musik seperti itu juga harus dilarang oleh pemerintah. Itu yang pertama. Jadi ada tadi mekanisme mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalkan di sekolah-sekolah itu harus dipisahkan. Apakah bisa dipisahkan kelas laki-laki sendiri, kelas perempuan sendiri? Karena apa? Karena berinteraksinya antara laki-laki dan perempuan itu kan pasti memunculkan gejolak. Secara naluriah setiap yang normal ya Bang, paling normal ya. Normal, saya normal. Pasti kalau Alhamdulillah. bertemu lawan jenisnya itu pasti akan memunculkan tadi gejolak. Gejolak, betul. Nah, maka gejolak ini bagaimana caranya tidak kita munculkan? Nah, salah satunya adalah dengan memisahkan tadi antara laki-laki dan perempuan. Ya kalau misalkan kesulitan, ya paling tidak bangkunya itu Bangku, dipisah. ya. Dan juga memahami, guru itu memahami bahwa itu juga harus dipisah. Jadi menjelaskan ketika terjadi penyimpangan, guru itu yang menegur pertama kali, dan masyarakat juga yang menegur pertama kali. Nah, itulah mengapa pentingnya negara menerapkan aturan tadi. Begitu juga di tempat-tempat fasilitas umum, itu harusnya negara menyediakannya. Kalau sekarang kan enggak, antara perempuan dan laki-laki ketika ingin misalkan mengurus sesuatu tentang terkait administrasi misalkan, nah, itu kan bercampur. Juga di kendaraan transportasi umum juga bercampur. Nah, harusnya negara itu memfasilitasi, itu yang pertama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyediakan lapangan kerja. Loh, apa hubungannya? Iya, benar. Baru Apa kan saya hubungannya? mau nanya, Apa hubungannya? Apa hubungannya? Pacaran dengan Antara- lapangan kerja. Nah, jadi tadi peran keluarga tadi kan ya, peran keluarga. Nah, sekarang itu para ibu-ibu kita itu dituntut untuk ikut mengisi ngepul kan dapur kita kan ya. Rumah tangga. Karena apa? Karena memang tekanan ekonomi itu begitu luar biasa. Nah, sudah seharusnya negara itu menyediakan lapangan kerja yang cukup, kemudian memberikan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat, pada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga ibu-ibu ini tidak lagi terbebani untuk mencari membantu pendapatan keluarga. Dan yang ibu-ibu kita lakukan itu adalah fokus untuk mendidik anak, sehingga akan tercipta anak-anak yang memang anak-anak yang terbaik, generasi yang terbaik, yang bertakwa. Dan ibu ini menjadi peran utama. Nah, kalau sekarang kan enggak. Sekarang bapaknya kerja sampai sore, ibunya kerja sampai sore, sehingga waktu untuk anak itu enggak ada. Dan anak melampiaskan kesepiannya itu ya dengan teman-temannya. Ya kalau biasanya kan teman-temannya yang misalkan anak-anak jalanan, anak-anak teman-teman yang pergaulannya tidak benar misalkan. Nah, itu untuk melampiaskannya kan seperti itu. Maka wajar remaja kita menjadi masuk ke dalam lingkungan yang seperti itu karena tidak ada perhatian dari orang tua. Nah, jadi itu tadi hubungannya dengan lapangan kerja tadi. Dan Masih ada? masih ada Bang, masih ada 2 lagi ini. Yang keempat itu yang juga penting adalah negara wajib memelihara anak-anak terlantar. Jadi memelihara anak-anak terlantar, juga melakukan pengelolaan anak-anak terlantar ini, disekolahkan dan sebagainya. Ini adalah peran negara. Nah, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, yang paling penting itu adalah ketika tadi itu kan pencegahan semua, pencegahan sebelum terjadinya kasus kekerasan, kriminalitas dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tadi sanksi, harus diberikan sanksi. Nah, yang lemah di negara kita itu kan adalah sanksi, di mana koruptor itu bisa diremisi kan ya. Di mana harusnya negara itu memberikan sanksi yang tegas. Misalkan kepada pelaku tindakan pelecehan seksual, itu harus hukum diberikan sanksi dengan tegas. Supaya apa? Supaya memberikan efek jera. Nah, kalau sudah timbul efek jera itu kan masyarakat atau pelaku-pelaku ini akan takut melaksanakannya. Nah, yang terjadi sekarang kan dibiarkan atas nama HAM dan sebagainya. Dibilang itu adalah bukan penyakit dan sebagainya, padahal itu adalah penyakit masyarakat. Gitu. Oke, gitu. Wah, panjang cerita-cerita ini. Tak ada habis sebenarnya kalau kita mau lanjutkan, tapi sayang kita harus berpisah saudara-saudara. Cuma jangan khawatir, nanti saya pasti akan balik lagi. Yang jelas setidaknya saudara-saudara di rumah itu udah tahu. Pertama mulai dari awal. Saya harus ulangi lagi. Tidak apa, harus sembalik biar tidak jemu saya mengulangi lagi. Tidak boleh. Pacaran dalam Islam tuh tak ada istilah pacaran dalam Islam. Kalau memang kau suka dengan lawan jenis kau, kawin, selesai. Atau kan ada
ada ta'aruf, ada lamaran atau hitbah, ada akad nikah, dah selesai masalah. Jadi kalau tak mampu, jangan pacaran, bisa belajar, bisa segala macam lah. Itu satu. Yang kedua, keluarga harus betul mendidik anak-anaknya. Pendidikan di sekolah harus betul mendidik anak-anaknya, dan negara harus betul ngurus anak-anaknya tuh, warga negara ini nih. Jadi gitulah pesan-pesan dari Bang Galih ini. Baju ini, ngomong-ngomong, baju ini bagus. Baju apa nih? Apa nih? Ini salah satu Abang ni kegiatan. dari sebenarnya saya tanya dari awal. Sejam dah saya diceritakan. Tak ada saya tanya dia dari mana. Nah, kebetulan salah satu untuk menjadi kewajiban kita kan, menjadi kewajiban apalagi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kewajibannya ya mengkritisi ketika ada problematika atau ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Nah, maka salah satunya adalah yang kami lakukan. Saya ini kebetulan tergabung di dalam gerakan mahasiswa pembebasan. Gerakan mahasiswa apa? Gema pembebasan. Iya, Gema pembebasan. Yang mana gerakan ini adalah gerakan intelektual mahasiswa, Bang. Jadi sama sekali tidak pakai kekerasan ini. Gitu. Jadi tidak perlu takut tuh. Jadi tidak perlu takut. Kita tidak pakai kekerasan dan sebagainya. Jadi yang kita sampaikan itu adalah Islam. Jadi hanya Islam. Sip. Nah, mudah-mudahan ada segmen khusus tentang Gema pembebasan. Sekarang tak ada. Segmennya udah habis. Saya harus pergi. Maaf kalau saya berpanjang-panjang lebar. Jangan kemana-mana. Ingat hari Selasa jam 8 malam di Pon TV. Acaranya paling mantap nih. Pai Sepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sepo. Makasih banyak, Bang.